Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Ya pemirsa, saat ini saya berada di ruangan tengah begitu ya, di Candi Ceto. Nah, kita dapatkan adik-adik ini yang sangat berkibaran sekali, antusias sekali melihat kemegahan di Candi Ceto ya. Nah, candi ini dibangun di kisaran 1475 di masa akhir Majapahit yang cukup berdekatan dengan pembangunan yang ada di Candi Sukuh. Nah, untuk jaraknya dari sini ke Candi Sukuh kisaran mungkin hanya 10-20 km teman-teman. Bisa dilihat bagaimana pemandangan dari atas, melihat kemegahan yang dibangun di zaman kerajaan di kaki Gunung Lawu yang di ketinggian kisaran 1400-an. Nah, hampir mirip teman-teman dengan tingginya yang ada di Gunung Penanggungannya. Kalau Gunung Penanggungan itu mungkin kisaran 1600, jadi kurang lebih 200 lah begitu ya. Nah, di sini saudaraku, kita coba untuk masuk ke ruang yang sisi atas karena ini memang candi dengan arsitektur punden berunda ya, menciri khaskan benar-benar asli Nusantara. Di kejauhan sana teman-teman, itu ada Gapuro Bentar sebagai gerbang utama untuk menuju ke Candi Ceto. Nah, semakin siang di hari Sabtu ini pengunjung sudah semakin banyak, bahkan dari mancanegara. Nah, ini adik-adiknya ganteng-ganteng. Nah, iki mangane ping piro iki sing lemu iki? Hah? Berapa kali sehari? 2 kali sehari. Nyamile wakeh ngono ya. Nah, sangat subur ya. Oke, kita coba masuk ke ruangan yang lebih sakral lagi. Nah, di sini kita dapatkan Gapuro Bentar lagi, namun ukurannya lebih sempit begitu, kisaran 1 meter mungkin ya. Dan untuk menuju ke sana kita harus menaiki anak-anak tangga, namun di sisi kanan kiri kita dapatkan arca lagi. Tuh, ini cuwil rek. Tuh, kita dapatkan arca lagi. Ini nah seperti ini ya. Iki nandi ta gajah iki. Nah, seperti itu teman-teman. Di sini kita dapatkan batu dengan bentuk kura-kura ya, yang kemungkinan ada hubungannya dengan pengadukan Samudra Mantana. Nah, jadi untuk bentuk kura-kuranya itu kalau dilihat dari atas ya, seperti daun waru. Nah, ini loh, bahkan kemungkinan candi maksud saya untuk arca kura-kura ini patah. Di sini kita dapati perekat di tengahnya, nah menggunakan semen putih begitu ya, dan kita dapati sosok ya yang lagi menaiki apa iki rek? Ini sapi apa? Oh, ini kepalanya hilang. Tuh, seperti itu. Oke, kita coba naik. Nah, semua material yang digunakan menggunakan batu andesit. Bahkan di sini kita sudah mendapati dinding tembok yang cukup tinggi ya, kisaran 3 meter 4 meter begitu. Nah, Gapura Bentarnya bisa dilihat. Nah, tanpa perekat teman-teman. Jadi kita tidak dapati semacam adukan semen di sini ya. Bagaimana di zaman itu ya, ada yang bilang bahwa untuk merekatkan ini pakai itu putih telur, jadi ini mosok ya iya ya, kayak putih telur sak menawa kayak gitu. Nah, oke, kita masuk teman-teman. Nah, semua yang masuk ke sini itu harus memakai kain yang diikatkan ke pinggang. Nah, motifnya sama, putih dan hitam seperti ala-ala di Bali begitu. Dan di sini kita dapatkan 2 bangunan yang beratap. Kalau melihat dari bentuknya, ini bukan merupakan peninggalan ya, mungkin hanya membangun sesuai dengan apa yang ada di bentuk pondasinya. Nah, kita temukan umpak-umpak sehingga kemungkinan di sini memang ada sebuah bangunan yang beratap yang mungkin di zaman itu menggunakan atap hijau ya. Nah, seperti ini teman-teman, luar biasa. Nah, kalau mau jasa foto bisa nanti langsung ke bapaknya, ini jasa foto ya Pak ya. Oke, nah ini untuk ruangan di sini
Untuk luasnya ya mungkin kisaran 20 kali 20 mungkin. Dan di sini untuk pondasinya juga berundak. Nah, semuanya batuan desit hitam. Seperti itu. Oke. Nah, ini bangunannya pakai kayu gitu. Sama ini bangunannya kembar ya. Sama juga berundak. Dan kita coba naik lagi ke atas, saudaraku. Tuh, ini ada gapuro bentar lagi dengan ukuran yang sama. Kalau di gerbang tadi ada gapuro bentar yang cukup tinggi, besar, dan anak-anak tangganya cukup lebar. Tapi kalau di sini, nah ini mungkin hanya kisaran 1 meter begitu ya untuk lebar anak tangganya. Dan di sini kita dapatkan batu dengan bentuk yang bulat begitu. Mungkin ini bunga lotus ya. Nah, seperti ini. Dan nyampe sini sudah ada kami dapatkan racikan-racikan perekatnya. Mungkin ini bagian dari rekonstruksi di zaman itu, karena dari beberapa artikel yang saya baca bahwa Candi Ceto ini di kisaran 1928 yang bertepatan dengan Sumpah Pemuda ada semacam penelitian dari zaman Belanda dulu yang merekonstruksi ataupun ekskavasi di Candi Ceto. Kita coba naik. Oke, bismillah, selamat. Semakin tinggi, saudaraku. Nah, sampai sini semakin tinggi. Jadi kalau masuk ke Candi Ceto ini seolah-olah kita sudah masuk ke zaman kerajaan. Dari sini kita bisa menikmati suasana di zaman kerajaan dulu ya. Mungkin ya tidak jauh berbeda dengan suasana yang saat ini. Orang-orang menghormati beberapa tempat-tempat yang sakral. Bahkan ini ada ruangan seperti cungkup begitu, dan di tengahnya ada arca. Arca opo kira sih? Pasang dupa, kemenyan, dan lilin harap pada tempat yang disediakan. Dilarang menuangkan minyak ke batu candi dan arca. Nah, seperti ini. Jadi khas sekali ya. Kita tidak dapati bentuk-bentuk arca yang mirip dengan arca-arca yang ada di Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Jadi di Candi Ceto ini seolah-olah nuansanya memang benar-benar asli Nusantara ya, untuk bentuk ataupun wajahnya. Nah, seperti ini. Dia punya kumis, berjenggot. Iki irungi rodok pesek rek. Tuh, kurang apa ya, aus ya. Tuh. Kalau yang di bawah itu mancung hidungnya. Ini agak pesek. Dan kakinya bersimpuh. Nah, seperti ini. Yang kaki kanan, iya dilarang le, nggak oleh le, kok nggak ada rusak. Nah, di sini juga sama. Nah, ini yang dimaksud dengan atap yang menggunakan ijuk. Nah, ini teman-teman, kalau pengen tahu di zaman kerajaan itu atapnya itu selain juga menggunakan genteng juga menggunakan ijuk. Ini dikai sapu itu loh rek. Nah, ini namanya ukel ya. Yang di sini itu biasanya di waktu kegiatan ekskavasi kita bisa melihat temuan-temuan di museum. Nah, ukel itu seperti ini, pojokan dari atap ya. Oke, yang di sana itu namanya kemuncak. Nah, itu namanya kemuncak ya. Di sini kita dapatkan arca lagi dengan himbauan yang sama gitu, dilarang menuangkan minyak ke batu arca atau arca. Nah, kita dapatkan bunga-bunga yang masih segar serta dupa yang masih menyala. Jadi kalau orang-orang yang berkaitan begitu keyakinannya dengan Candi Ceto ini, dia pasti menyalakan dupa juga menaruh bunga. Nah, ini bentuknya itu beda dengan yang di kanan tadi. Kalau yang di kanan tadi bersimpuh, tapi kalau yang di sini berdiri. Nah, tapi ini perempuan kayak Oh ya, ini perempuan. Nah, ini teman-teman,
Dia juga pakai kain pengikat pinggang begitu ya. Nah seperti ini, seperti kita saat ini tuh gawe tuh ke teman-teman, pakai kain yang diikatkan ke pinggang. Oke, kita naik lagi. Nah, halo, iya deh. Oh, gak ngos-ngosan Rek. Gak capek yo, sudah naik ke atas ini ya. Dari mana Bu? Oh, Blora. Oke. Jauh loh Rek. Subuh. Halo. Nah, nanti bisa dilihat di channel Bongkotan Pring ya, YouTube ya. Iya, Bongkotan Pring. Oh iya. Nanti bisa dilihat di YouTube Bongkotan Pring. Nah, paling insya Allah besok malam setengah 7 sudah tayang. Nah, ini dari Blora teman-teman. Jadi ingin menikmati suasana kerajaan di Candi Cetha ya. Nah, betapa megahnya orang-orang di zaman itu ya, di tahun 1475 mereka membuat. Nah, yang ini dari mancanegara ini. Tahu ini dari mana ini? Negara liya pokok wis. Ngono lho Rek. Nah, kita naik lagi. Bangkean lumayan kroso pisan. Dan di sini kita dapatkan beberapa trap bangunan yang berundak karena memang konsepnya punden berundak ya. Dan ada tembok tinggi begitu. Nah, seperti ini. Tuh. Ini dari batu andesit. Jadi batu utuh dipahat, dibentuk balok-balok dan terbentuklah suatu bangunan yang megah seperti ini, saudaraku. Oke, kita naik ya. Naik lagi. Nah, kita naik lagi. Oke, sebentar ya. Monggo. Kalau di sini sepertinya harus satu persatu ya. Kalau barengan kayak itu bruan, apa mana lek tubrukan. Nah, kok ngene iki, gak iso Rek. Harus satu persatu turunnya gantian begitu. Nah. Oke. Loh, ini adiknya udah turun. Ini semakin siang semakin ramai ya. Dari mana ini Mbak? Dari Madiun. Oh ide gini ya. Berangkat subuh tah? Ya, Jam 9 tadi. Es krim banget Tante. Oke, kita coba naik lagi. Nah, di sini teman-teman kita naik lagi. Dan apakah ini yang terakhir? Niki sampun terakhir nggih. Oh, masih ada lagi. Oke. Nah, di sini mungkin di zaman itu yo, iki nggone raja Rek. Nah, rajanya duduk di sini mungkin memerintah yo. Masya Allah. Jadi konsepnya itu berbeda dengan candi-candi yang ada di Jawa Tengah. Kalau di Borobudur, Prambanan itu hampir ada kemiripan teman-teman. Tapi kalau di sini itu sampai saat ini masih kontroversial karena memang ada kemiripan dengan budaya yang ada di Maya ya. Budaya suku Maya dengan budaya yang ada di Peru, Meksiko sana. Bahkan ada kemiripan dengan piramida yang di Mesir sana. Ada kesamaan dengan candi suku ya. Jadi ada anak-anak tangga yang naik begitu, tapi dikunci koyoke. Dikunci. Sih naik sih. Bisa naik nggak? Oh bisa Rek. Oh iso. Oh boleh. Oh boleh naik. Lu ini teman-teman. Ini yang paling utama ya. Kita sudah berada di titik terakhir dan di sini monggo. Jadi di sini tuh ada bangunan dengan seperti bangunan kubus ya. Nah, ini tantenya lagi selfie. Nah, kalau di sini kalau gak foto rugi Rek. Aduh Rek. Oke.
Di sini kita dapati sesaji atau sesajen lek cara wong Jawa nih. Nah, ini dupanya masih menyala saudaraku, ada bunga-bunga, dan sama himbauannya ataupun larangannya, pasang dupa, kemenyan dan lilin harap pada tempat yang disediakan, dan dilarang menuangkan minyak ke batu candi atau arca karena bisa merusak ya. Oke, jadi di sini kita dapatkan itu suatu bangunan yang dari batu yang utuh. Nah, ini ada kala, terus ada kepala-kepala yang apa ya, seperti bentuk makhluk-makhluk mitologi begitu ya. Dan ini sudah yang terakhir ya. Nah, ini yang sudah yang terakhir, dan ini berada di ketinggian kisaran 1400 mdpl, tepat di bawah dari Gunung Lawu. Nah, oke, kita turun. Oke, mungkin cukup ya. Kita coba explore terus semakin luas lagi di Jawa Tengah ini, dan tetap ikuti terus di penelusuran kami Pongkotan Break.